Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pengajian kita yang pada malam hari ini kita bersama-sama mengkaji sebuah kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani pada halaman ke-30 dalam makalah yang keempat. Itu diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada istilah di sini. Ada istilah kegelapan, juga ada istilah cahaya. Di sini diceritakan bahwasanya az-zulmatu khamsun. Istilah kegelapan itu ada 5. Minal asya, maksudnya dari beberapa perkara. Itu perkara-perkara yang gelap, perkara-perkara yang mungkin tidak baik apabila dilakukan oleh seorang manusia. Wasiraju laha khamsun, dan istilah cahaya itu juga ada 5, yang dimana dari kelima kegelapan itu bisa dihapus, itu bisa dihilangkan dengan 5 cahaya. Jadi secara ringkasnya pada malam hari ini kita memahami tentang 5 amalan, yang dimana 5 amalan tersebut bisa menjadi penerang dari 5 kegelapan, baik kegelapan itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya apa poin-poin yang disebutkan menjadi istilah kegelapan? Yaitu yang pertama, hubbud dunya, terlalu mencintai dunia atau mencintai dunia sehingga lupa akan Tuhannya, sehingga lupa akan kewajibannya, terlalu mengejar dunia. Itu istilahnya disebut kegelapan. Jadi seseorang apabila terlalu mencintai dunia, apabila dia terlalu mengejar dunia sehingga lupa akan kewajibannya pada Tuhannya, sehingga lupa akan Tuhannya, maka orang tersebut dikatakan masuk dalam sebuah tempat yang gelap gulita, sebuah kegelapan. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pokok dari setiap kesalahan. Jadi akan datang banyaknya kesalahan pada orang yang hubbud dunia. Dan terus apa hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan hambanya yang masuk dalam ranah kegelapan tersebut? Dikatakan wasiraju laha at-taqwa, cahaya yang menerangi
seseorang yang terlanjur masuk dalam sebuah kegelapan, ranah kegelapan, yaitu hubbud dunya, itu adalah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia harus mengerti dunia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berhak lebih dicintai, lebih ditakuti, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kedua dalam istilah zulmatun, itu adalah wadzambu zulmatun wasyiraju lahu at-taubah. Dosa itu adalah bagian hal yang disifati gelap, sehingga apabila seseorang sudah terlanjur masuk dalam dosa, masuk dalam ranah kegelapan, maka hal yang bisa menerangi itu adalah bertaubat. Terkadang orang itu memang karena sifat manusia itu adalah salah, sifat manusia itu adalah sering melakukan kesalahan. Bisa jadi seluruh manusia itu ya pasti melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam babnya taubat lebih menyukai pada hamba-hambanya yang melakukan dosa, akan tetapi dia mau kembali, menyesali, meminta ampunan akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu lebih baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Jadi ketika manusia memang terlanjur melakukan dosa, masuk dalam ranah kegelapan, yaitu melakukan dosa, maka dia harus segera keluar dan meneranginya dengan taubat. Yang ketiga, wal qabru zulmatun wasyiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu, kita paham dan sangat paham secara kenyataan yang kita lihat, yang kita rasakan dan kita pahami, bahwasanya alam kubur, alam barzah itu pada dasarnya gelap. Tidak gelap bagaimana? Sebuah tanah yang dimana tanah itu dilubangi, terus kemudian seseorang dimasukkan dan kemudian ditimbun tanah lagi. Secara logika saja itu pasti semua orang akan mengatakan bahwasanya alam kubur, alam barzah itu gelap. Nah, ketika alam kubur itu dikatakan gelap dan pada kenyataannya pasti gelap, apa yang bisa menyinari alam kubur?
yang bisa menyinari seseorang di alam kubur yang gelap itu adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semasa hidupnya orang tersebut selalu berzikir, selalu sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah di dalam kuburnya yang gelap, maka kuburnya akan menjadi terang. Kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkola la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasyiraju laha al amalus sholih. Akhirat yang tidak kita bayangkan wujud dari akhirat, yang hanya kita yakini bahwasanya akhirat itu ada. Karena akhirat itu seandainya kita logika, kita pikirkan wujud dari akhirat, dari sebuah gaib ke gaibannya akhirat, itu otak kita tidak sampai. Kita membayangkan surga itu indah, maka keindahan surga itu hanya sebatas bayangan kita. Yang aslinya surga itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Neraka itu bayangan kita, itu sangat menakutkan. Yang mungkin di situ bayangan kita neraka itu suatu tempat yang dipenuhi oleh bahan bakar batu dan manusia, yang apinya menjilat-jilat dan lain sebagainya. Itu masih bayangan kita. Pada hakikatnya, pada sesungguhnya jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi akal kita itu tidak akan sampai mencerna akhirat secara sesungguhnya. Akal kita hanya sampai pada batas akal kita. Begitu juga kita mencerna wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan sampai kalau diterus-teruskan berusaha mencerna secara logika bukan keyakinan, dengan hati. Itu mencerna wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin tidak lama orang itu akan menjadi orang yang stres. Kenapa? Akalnya tidak akan sampai mencerna wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebuah keyakinan. Jadi yang mencerna wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencerna akhirat, itu adalah keyakinan. Akhirat itu gelap. Apa yang nantinya bisa menerangi kita di akhirat, yaitu al-amalus sholih. Di dunia ini, waktu yang singkat ini, kita harus begitu banyak terus memperbanyak menyiapkan amal-amal sholih, amal-amal bagus yang nantinya bisa menjadi cahaya, bisa menjadi lampu lentera kelak ketika kita sudah masuk di alam akhirat, yang dimana alam akhirat itu gelap. Yang selanjutnya, yang kelima,
Wasyiratu zulmatun, jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap. Wasyiraju lahu al-yaqin, dan sesuatu yang bisa mencahayai gelapnya Shiratal Mustaqim bagi kita itu adalah keyakinan. Kita harus yakin bahwasanya sesuatu yang gaib seperti akhirat, Shiratal Mustaqim, mizan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu hak. Kok sampai kita tidak percaya dengan adanya hal gaib seperti surga neraka, rangkaian dari akhirat di situ? Kok kita tidak percaya, tidak yakin itu adanya? Maka kita akan menemui kegelapan di Shiratal Mustaqim kelak. Misal diceritakan bahwasanya nanti amal kita di akhirat akan ditimbang. Amal baik akan ditimbang, amal buruk akan ditimbang. Kita tetap tidak percaya dengan timbangan itu. Kita tetap terus dan terus melakukan kesalahan-kesalahan yang dimana kesalahan-kesalahan tersebut memberatkan bagi kita. Orang yang dikatakan tadi, yaitu percaya, itu tidak hanya mengucapkan dengan lisan, tapi juga harus dengan sebuah keyakinan dan amalia. Jadi kalau kita yakin bahwasanya akhirat itu ada, akhirat itu hak, gaib itu ada, apa yang menjadi ancaman dari akhirat kita usahakan untuk ditinggalkan. Apa yang menjadi kesenangan nanti di akhirat kita usahakan untuk kita lakukan. Tidak hanya di lesan kita, saya percaya, saya yakin bahwasanya akhirat itu ada, akan tetapi amalia kita tidak mencerminkan kita itu adalah orang yang percaya dengan adanya akhirat. Kita merasa katanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sementara kita masih suka meninggalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya, kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, menurut apa yang diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, ada 5 hal yang menjadikan manusia masuk dalam kegelapan dan akan bisa selamat mendapatkan cahaya. Itu jumlahnya ada 5, yang dimana ketika memang kita terlanjur pada sebuah hal dari 5 yang menjadi sebuah kegelapan tersebut, maka kita harus berusaha mengimbangi, mengeluarkan diri kita dari 5 kegelapan tersebut melalui amalan-amalan yang sudah disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.